Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, mari kita sejenak merenung dan jujur pada diri sendiri. Selama ini, tanpa kita sadari, kita telah terjebak dalam sebuah lingkaran paradigma yang keliru, sebuah kesalahpahaman yang telah mendarah daging dalam setiap sendi kehidupan kita, khususnya dalam hal bagaimana kita memandang dan berinteraksi dengan uang. Kita dikondisikan, diprogram secara halus sejak dini untuk mencari uang. Ingatkah Anda? Dari kecil pertanyaan klasik yang selalu dilontarkan kepada kita. Mau jadi apa besar nanti? Sebenarnya, jika kita telaah lebih dalam, esensi pertanyaan itu bukan tentang cita-cita mulia atau kontribusi besar, melainkan lebih sering berujung pada satu arah. Mau cari uang lewat jalur apa? Mau jadi apa agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak? Kita didorong untuk memburu uang, seolah uang itu adalah buruan yang harus dikejar, dicari mati-matian, bahkan bila perlu, dirintang dengan segala cara. Kita diajarkan bahwa uang adalah tujuan, puncak dari segala usaha, dan kunci kebahagiaan. Dicari uang. Uang adalah akibat. 3 level nilai agar rezeki mengejar kita. Namun hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan sebuah pergeseran paradigma, sebuah manuver mental dan spiritual yang radikal. Kita akan memutar haluan 180 derajat. Bukan lagi kita yang mengejar uang, bukan lagi kita yang menjadi pemburu uang yang kelelahan. Mulai detik ini, kita akan bertransformasi. Kita akan menjadi magnet uang. Kita akan menciptakan kondisi di mana uanglah yang harus mencari kita, menemukan kita, dan mengalir kepada kita. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya, uang itu bukanlah penyebab kebahagiaan, bukan pula sumber dari segala solusi, apalagi hanya sekedar alat tukar. Uang hakikatnya adalah akibat. Pahami baik-baik kalimat ini. Uang itu akibat. Apa maksudnya? Ini bukan sekedar omongan motivasi kosong yang berlalu begitu saja. Ini bukan pula teori fiktif yang hanya enak didengar. Ini adalah hukum alam semesta yang beroperasi tanpa henti. Sebuah prinsip universal yang bekerja secara konsisten. Tidak peduli Anda percaya atau tidak. Sederhananya, seperti hukum gravitasi. Anda jatuhkan bola dari ketinggian, pasti ke bawah. Tidak peduli Anda seorang ilmuwan yang memahami persamaannya, atau seorang anak kecil yang hanya tahu bola itu jatuh. Gravitasi tetap bekerja. Dalam hukum alam, ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Untuk setiap akibat yang terjadi di dunia ini, pasti ada sebab yang mendahuluinya. Segala sesuatu yang kita lihat, dengar, atau rasakan adalah akibat dari serangkaian sebab-sebab tertentu. Selama ini, kita, manusia modern, terlalu fokus pada akibatnya, yaitu uang. Kita terobsesi pada uang, siang malam memikirkannya, bahkan sampai mengorbankan kesehatan, waktu bersama keluarga, atau prinsip hidup hanya demi mengejarnya. Kita terlalu sibuk memetik buah tanpa pernah menanam pohonnya. Kita lupa membangun sebabnya. Ketika kita fokus mengejar uang secara langsung, kita seperti mencoba menangkap bayangan. Semakin keras kita berlari, semakin jauh bayangan itu terasa. Atau, jika pun tertangkap, ia tidak pernah benar-benar bertahan. Uang yang didapat dengan cara yang tidak membangun sebabnya, cenderung tidak berkah, tidak langgeng, atau tidak membawa ketenangan sejati. Ia bisa habis begitu saja, atau bahkan membawa masalah baru. Nah, ini pertanyaan krusialnya yang bisa mengubah seluruh hidup Anda. Apa sebab yang bisa membuat uang sebagai akibat itu datang sendiri, secara otomatis, dan berkah? Jawabannya cuma satu, sederhana, tapi sering kita abaikan. Nilai. Uang itu hakikatnya adalah alat tukar, sebuah medium untuk memfasilitasi pertukaran. Tapi apa yang sebenarnya ditukar? Anda tidak menukar uang dengan udara kosong, bukan? Anda menukar uang dengan sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang berharga bagi orang lain,
sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, atau memecahkan masalah mereka. Entah itu makanan lezat, layanan yang mempermudah hidup, pengetahuan yang mencerahkan, hiburan yang menyenangkan, atau produk yang memecahkan masalah. Jadi, logikanya menjadi sangat jelas dan tidak terbantahkan. Tingkatkan nilai yang Anda berikan ke dunia, maka dunia, melalui mekanisme pertukaran yang adil, akan menukarnya dengan uang yang setara. Bahkan, seringkali lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Ini adalah kuncinya. Sekarang, mungkin Anda bertanya, bagaimana cara membangun nilai ini? Apakah itu berarti saya harus bekerja lebih keras sampai titik darah penghabisan? Bukan. Ini bukan tentang kerja keras tanpa arah atau tanpa strategi. Ini tentang kerja cerdas, tentang strategi, dan tentang pemahaman mendalam pada diri sendiri serta kebutuhan dunia. Ada 3 level nilai yang harus Anda bangun secara holistik, dari dalam diri hingga dampaknya ke semesta. Level 1, nilai diri, self-value. Ini adalah fondasi dari segalanya, fondasi yang kokoh, agar bangunan rezeki Anda tidak mudah runtuh. Nilai diri adalah tentang siapa Anda, apa yang Anda miliki dalam diri Anda yang unik dan berharga. Apa keahlian spesifik Anda? Apa yang Anda kuasai sampai orang-orang di sekitar Anda bilang, "Wah, jago banget sih ini, luar biasa." Itu adalah aset utama Anda, modal paling berharga Anda. Itu adalah sebab primer Anda yang pertama. Untuk membangun nilai diri, Anda harus jujur pada diri sendiri. Apa passion Anda? Apa yang Anda lakukan dengan senang hati, bahkan jika tidak dibayar? Latih dan asah passion itu hingga menjadi sebuah keahlian. Jangan berhenti pada satu skill saja. Teruslah belajar dan beradaptasi. Anda jago masak. Itu bukan sekedar bisa menggoreng atau merebus. Itu adalah kemampuan menciptakan pengalaman rasa, menyajikan nutrisi, membangkitkan nostalgia, atau bahkan menyediakan solusi praktis bagi mereka yang sibuk. Itu nilai. Anda bisa menganalisa data dengan cepat dan akurat, mengubah tumpukan angka menjadi insight yang berguna bagi bisnis. Itu nilai yang sangat dicari di era digital ini. Anda bisa merangkai kata-kata yang menjual, yang menyentuh emosi, yang menginspirasi tindakan. Itu nilai yang tak ternilai bagi para pebisnis, pemasar, dan kreator. Anda memiliki empati yang tinggi dan kemampuan mendengarkan yang baik, sehingga bisa menjadi konselor atau pembimbing yang menenangkan. Itu nilai yang luar biasa di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Uang akan mengejar orang yang punya keahlian langka dan berguna, orang yang investasinya pada dirinya sendiri tidak pernah berhenti. Pertanyaan kuncinya adalah, apa yang membuat saya unik dan tak tergantikan? Level 2, nilai sosial. Setelah Anda membangun nilai diri yang kuat, saatnya memperluas dampaknya ke dunia. Ini tentang seberapa besar Anda bisa memecahkan masalah orang lain, seberapa banyak kesulitan yang bisa Anda ringankan, atau seberapa banyak kebahagiaan yang bisa Anda ciptakan. Semakin besar dan semakin banyak masalah yang Anda selesaikan, semakin besar nilai yang Anda berikan kepada masyarakat. Dan secara otomatis, semakin besar pula uang yang akan datang kepada Anda sebagai imbalan dari nilai tersebut. Pikirkan ini, para miliarder bukanlah orang yang paling rakus mengumpulkan uang, melainkan mereka yang berhasil memecahkan masalah besar bagi jutaan, bahkan miliaran orang. Mereka menciptakan solusi yang mengubah cara hidup, bekerja, atau berinteraksi. Anda jago pijat terapi? Anda tidak hanya memijat. Anda menyelesaikan masalah pegal-pegal, stres, nyeri, dan kelelahan yang dialami banyak orang. Anda mengembalikan kenyamanan dan vitalitas mereka. Anda seorang programmer yang menciptakan aplikasi atau software. Anda bukan sekedar menulis kode. Anda menyelesaikan masalah efisiensi bisnis, konektivitas sosial, atau akses informasi bagi jutaan pengguna. Anda seorang konten kreator yang inovatif. Anda bukan sekedar membuat video atau tulisan. Anda menyelesaikan masalah kebosanan, kebutuhan informasi, kebutuhan inspirasi, atau kebutuhan validasi bagi audiens Anda. Anda memberikan wawasan baru, hiburan, atau pendidikan. Anda seorang guru yang inspiratif. Anda menyelesaikan masalah kebodohan, kebingungan, dan membentuk masa depan generasi.
Fokus utamanya bukan lagi saya mau dapat duit berapa hari ini, melainkan problem sebesar apa yang bisa saya selesaikan hari ini dengan keahlian yang saya miliki. Bagaimana saya bisa memberi dampak positif paling besar? Ketika Anda fokus pada memberi nilai, uang akan datang sebagai penghormatan atas kontribusi Anda. Level 3. Nilai spiritual. Spiritual value. Ini adalah level tertinggi, puncak dari segitiga nilai. Ini berbicara tentang energi dan mindset Anda. Uang itu pada dasarnya adalah sebuah bentuk energi. Dan seperti semua energi di alam semesta, ia akan tertarik kepada energi yang sejenis, kepada frekuensi yang selaras. Jika energi Anda, mindset Anda, diliputi oleh rasa berkecukupan, rasa syukur atas apa yang Anda miliki, dan keyakinan akan kelimpahan rezeki dari Allah, maka uang akan datang kepada Anda sebagai konfirmasi atas energi positif tersebut. Anda secara aktif menarik kelimpahan ke dalam hidup Anda. Anda memancarkan frekuensi kemakmuran dan keberlimpahan. Sebaliknya, jika energi Anda dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran akan kekurangan, misalnya, duit gak cukup nih, gimana besok ya? Selalu kurang. Atau perasaan miskin dan tidak layak, maka Anda justru secara tidak sadar menarik lebih banyak kekurangan ke dalam hidup Anda. Ini adalah prinsip like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Alam semesta merespons energi dominan yang Anda pancarkan. Inilah mengapa orang-orang yang sudah memahami level ini bekerja bukan lagi semata-mata demi uang. Mereka bekerja demi memberi nilai terbaik, demi menyebarkan kebaikan, demi mengejawantahkan tujuan hidup mereka. Uang menjadi efek samping yang pasti, sebuah tanda penghargaan atas kualitas energi, niat tulus, dan pelayanan luar biasa yang mereka berikan. Mereka bekerja dari hati dengan prinsip ihsan, yaitu berbuat baik seolah Allah melihat kita, dan uang mengikuti niat murni itu. Mereka mengerti bahwa rezeki bukan hanya tentang berapa banyak yang didapat, tapi tentang bagaimana ia didapat dan keberkahan di dalamnya. Jadi saudaraku, mari kita ulangi bersama dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Stop cari uang. Ubah paradigma Anda dari seorang pemburu menjadi pencipta nilai. Sekarang, waktunya untuk aksi nyata. Mulai hari ini, mulai detik ini, ubah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bersarang di benak Anda. Ini adalah langkah pertama menuju transformasi. Dari pertanyaan yang berbunyi, gimana caranya saya bisa dapat uang lebih banyak? Menjadi pertanyaan yang lebih memberdayakan. Skill atau keahlian apa yang harus saya asah hari ini untuk jadi lebih berharga bagi diri saya dan orang lain? Fokuslah pada pengembangan diri. Dari pertanyaan yang dangkal, bisnis apa yang lagi trending dan cepat menghasilkan uang, menjadi pertanyaan yang berorientasi solusi. Problem apa yang bisa saya selesaikan dengan keahlian dan passion saya yang akan membawa dampak nyata bagi banyak orang. Fokuslah pada kontribusi. Dari keluhan yang melemahkan, gaji saya kecil, tidak cukup, menjadi evaluasi yang konstruktif. Nilai apa yang belum saya berikan yang setara dengan gaji atau penghasilan yang saya inginkan? Bagaimana cara saya meningkatkan nilai sehingga pantas mendapatkan apa yang saya inginkan? Fokuslah pada pertumbuhan. Bangunlah sebabnya dengan penuh kesadaran dan strategi. Tanam benih nilai dengan kesungguhan hati. Percayai prosesnya dan bersabarlah dalam setiap tahapan. Yakinlah bahwa uang akan datang sebagai akibat yang tak terelakkan, sebagai buah dari nilai yang telah Anda tabur, sebagai rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini telah membuka pikiran Anda, jika hati Anda tergerak untuk berubah, saya mohon, jangan simpan pengetahuan ini sendiri. Share ke teman-teman Anda, keluarga, atau siapapun yang masih sibuk mencari uang. Tanpa memahami akar masalahnya, bagikan pesan ini agar lebih banyak orang tercerahkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Jago Kelola Uang dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di video berikutnya, kita akan bahas tuntas sebuah topik yang sangat relevan di era ini. 3 keahlian paling dicari di era AI,
yang bikin uang kejar kamu. Anda tidak akan mau melewatkannya. Dan terakhir, saya ingin mendengar dari Anda. Silahkan komen di bawah, level nilai mana, nilai diri, nilai sosial, atau nilai spiritual yang akan Anda prioritaskan dan tingkatkan minggu ini. Saya akan baca setiap komentar Anda. Mari kita berinteraksi dan saling menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be a value, not a hunter. Jadilah nilai, bukan pemburu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.